aslinya itu bukan kami berhenti berproduksi membuat suatu konten, males repot, males aku menabrak dari sisi sini terus membanting setir. Nah jadi diteror dan halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jonathan Chandra. Untuk konten hari ini bukan konten keseruan ataupun permainan challenge. Kalau kalian mau menonton video-video seperti itu, silahkan kalian bisa menonton untuk video-video kami yang lainnya dulu. Jadi konten kali ini tuh kita akan membahas seputaran dengan YouTube channel Jonathan Chandra, karena banyak sekali yang mempertanyakan, memberi saran, meminta penjelasan apa gimana gitu ya. Jadi untuk di awal-awal tahun lalu itu emang kami ingin komitmen untuk upload setiap hari Selasa sama Jumat ya, tetapi karena kok makin banyak kesibukan masing-masing, akhirnya ya sudahlah kami pandemi lagi parah, dan juga kesibukan kami itu tidak bisa kami tinggal, jadi kami putuskan untuk tidak jadi upload dari Selasa sama Jumat. Tetapi makin sini ke sini malah tidak pernah upload, jarang upload. Kita 2 minggu 3 minggu ini tidak bertemu ya. Aslinya itu bukan kami berhenti berproduksi membuat suatu konten, kami tetap membuat suatu konten, tetapi ada beberapa faktor, banyak hal yang menyebabkan video-video tersebut yang seharusnya paling tidak itu kalau tidak salah 4-6 video kalau terus berjalan sampai saat ini itu yang sudah ditayangkan. Karena ada beberapa faktor-faktor tersebut, makanya ya sudah kami pertimbangkan, kami putuskan untuk tidak jadi kami upload. Itu termasuk sebuah hambatan dan persoalannya dialami oleh para kreator. Oke, tetapi nggak apa-apa, kita tetap memproduksi terus. Lalu mengapa nggak diupload saja? Gitu. Kami sih bisa mengupload saja gitu ya, tetapi rasa puas kami untuk menyajikan konten yang baik, untuk enak ditonton ya, itu kami merasa belum puas, harus sampai semaksimal mungkin. Nah, kalau kalian sudah lihat atau belum, yaitu YouTube Rewind 2020 yang salah satunya digarap dan didirect oleh Bang Chandra Leo. Ya, di situ saya sebagai penonton yang melihat itu dibikin kayak mind blowing, terus ide-idenya kreatif. Nggak tahu mind blowing itu takjub, menakjubkan. Ide-idenya kreatif, mantap, tetapi kembali lagi di mana ada hasil yang baik, ada teamwork yang berusaha keras untuk memproduksi, membuat suatu konten yang kualitas. Nah, kami dari channel Jonathan Chandra kalau bisa ingin seperti itu. Makanya kalau ada beberapa video-video kami yang minus, lebih baik ya udah tidak jadi kita tayangkan. Terus ada lagi yang tanya, sebenarnya tema-tema konten di channel Jonathan Chandra itu apa saja sih? Sebenarnya apa saja, kami itu ingin memberi rasa konten-konten yang menghibur, ya konten-konten yang hibur yang bisa dinikmati, terus memiliki nilai moral juga ya kalau bisa. Nah, jadi tidak gampang mengupload sebuah video, dan kami pun juga mengikuti perkembangan tren. Contohnya 2 video apa ya, yang terakhir itu kan mukbang jalan aku sama Ali itu. Nah, sebelum video itu ada game viral TikTok ya, kami mengikuti seperti itu. Bukan kami plagiat, bukan kami menaruh konten yang lagi tren itu di channel kami, tetapi kami membuat versi kita, itu bahasa halusnya gitu. Dan kami itu kalau membuat suatu konten atau memikirkan suatu ide itu kami pilih yang sesuai hati kita, hati kami ya, supaya konten itu dibuat dengan hati ya, tidak asal oke, kamera on, kita ngobrol-ngobrol wes pakai gini off, selesai wes gitu ya kan. Nah, tidak seperti itu, kami bisa seperti itu, tapi ya nggak enak lah, kurang puas itu. Terus juga kami pun juga bisa membuat suatu konten yang memiliki nilai popularitasnya tinggi pada nantinya ya, tetapi ada salah satu pihak mungkin yang akan dirugikan. Contohnya pada tahun-tahun lalu ada ya, kreator tidak usah kita sebutkan, pasti semua sudah tahu, ada yang membuat konten tapi salah satu pihak dirugikan, dan kami ingin membuat konten itu yang betul-betul bersih, baik, tetap mengikuti norma-norma dan aturan yang berlaku gitu, dan ada nilai hiburannya, ada nilai moralnya seperti itu. Oke guys ya. Nah, ada lagi yang tanya ini Pak Yus, kenapa kok syutingnya kok di sini-sini aja gitu ya. Nah, ya pasti kalian sudah tahu lah ya, saat ini kondisinya seperti lagi apa, tambah parah ya, pandemi COVID-19. Kalau kemarin kita kalau syuting itu hanya menggunakan face shield, ini kita naik jabatan jadi masker
besok mungkin lah lebih parah pakai APD lengkap. Jadi kita tahu sendiri kondisinya seperti ini. Kita sih sebenarnya ingin ya Pak Yu, kami itu ingin untuk membuat konten di luar kantor atau di luar rumah gitu. Tetapi COVID-19 ini yang masih sangat ganas, yang harus membatasi setiap kegiatan kita, makanya ya udah kita bikin aja di kantor ini. Itu. Dan kami pun walaupun syutingnya tetap di sini kami tetap masih protokol. Nah, betul. Kalian bisa lihat di Poso ya, The One Spirit of the Crew. Di situ dimana para kru itu pada waktu datang cuci tangan, yang tetap jaga jarak walaupun break makan siang tetap berjaga jarak gitu ya. Nah, ada lagi soalnya yang tanya banyak, kita beri penjelasan aja ya pada konten ini. Ini konten-konten bincang-bincang biasa untuk mengawali konten channel Jonathan Chandra di tahun 2021 ya. Nah, konten yang pertama itu yang upload di tahun 2021 mukbang challenge yang terakhir sama Ali, itu syutingnya sudah di bulan Desember masih di bulan Desember tahun 2020. Dan sebenarnya kita pun juga sudah syuting ya 2 minggu yang lalu di bulan Januari itu tadi, pada waktu di awal gagal videonya guys, ditayangkan. Oke, kita kembali lagi. Ada yang tanya sebenarnya channel Jonathan Chandra ini siapa saja yang punya? Nah, gini guys, untuk channel Jonathan Chandra itu emang punyanya orang yang berinisial JONATHAN CHANDRA, Jonathan supaya channel saya. Tetapi saya mengajak Pak Yu, Ocin, dan Ali untuk bergabung di channel aku ini, siapa tahu bisa menjadi sebuah wadah atau tempat menuangkan segala kreasinya dan juga mencari pengalaman. Dan kebetulan banget Ocin, Pak Yu, Ali itu cocok banget untuk disalurkan di dunia perhidupan atau channel ini. Contohnya itu, atau Ocin itu mempunyai kemampuan mengedit sebuah video. Ya, channel Jonathan Chandra memiliki 2 editor. Yang pertama itu Ocin ya, kalau Ocin untuk mengedit secara full, sedang aku nanti tinggal final editing buat review 90% itu sebelum diupload. Nah, kalau aku kadang-kadang juga mengedit full satu video. Dan juga begitu Yonda memiliki ide-ide kreatifnya guys. Gitu. Jadi dapat kompak gitu loh, saling bekerja sama. Ali pun juga gitu ya guys ya. Di apalagi ya mungkin yang ada ditanyakan. Oh iya, terus yang sering lagi video prank guys ya. Video prank itu bagi kami, kalau orang yang di prank itu dapat menerima, itu ya jalan-jalan saja, nggak masalah. Soalnya prank itu sih artinya resikonya banyak, makanya sampai saat ini tuh ada konten-konten prank yang settingan. Kalau kalian mau lihat video-video prank bisa di channel lain dulu deh, bisa di channel sini ya, kalian salah masuk channel. Oke, mungkin begitu Q&A dari kami untuk menjawab pertanyaan YouTube. Selanjutnya kita akan bukan bermain sih, ini tanya jawab, tapi menjawabnya pernah atau tidak pernah yang akan dibacakan oleh Ocin. Oke Ocin, silahkan. Ayo Ocin, langsung bacakan soalnya ya. Ya, nanti kalau dijawab pernah disertai buktinya ya. Pertanyaan nomor 1 ya, langsung aja tanya. Karena tidak malas atau bosan pas syuting untuk konten gitu? Ayo. Oke, pernah semua. Ayo, mungkin Pak Yu dulu. Ya, kadang itu ketika kita mau mulai syuting dalam keadaan dari rumah itu mungkin ya agak males untuk mulai syuting. Berpikiran mungkin syuting dari pagi jam 10 sampai sore gitu, rasanya kayak males banget gitu. Atau mungkin nanti bakal kayak bosan, tapi ketika dimulai syuting di sini rasa bosan itu bisa hilang sendiri. Ya, kalau aku bosan itu pernah, makanya kalau misalkan waktunya syuting, kami itu membuat video itu setiap hari Sabtu. Makanya kalau ada video kami yang masih sisa, masih ada yang diupload, ya udah tak liburkan gitu ya. Itu termasuk salah satu bukti bosennya aku. Terus kenapa kok bosen gitu? Bukan bosen sih, males repot. Males, bukan bosen. Males kan tadi pertanyaannya. Males atau apa? Ya males, bosen atau males. Nah ya, itu sih, males repot nyiapkan properti segala macam. Terus juga lagi lah pada waktu kita syuting hujan, itu paling membuat mental breakdance. Oh iya, breakdown. Lanjut, pernah tidak buat konten tapi gak pakai hati? Gak pakai hati. Tidak pernah. Kenapa alasannya? Tidak pernah alasan, tapi gini, kita melakukan kelas penuh dengan sukacita, penuh dengan sukacita, dengan hati. Kalian bisa lihat loh konten yang dengan hati, pengerjaannya dengan tidak. Contohnya, kalau aku bikin konten biasanya aku Niko itu masih bikin ada bercandaannya, gimmick-gimmick lawaknya, dagel gitu kan. Itu termasuk pengerjaan membuat konten dengan hati.
Kalau tidak dengan hati ya wis bohong terus gitu. Kan bisa menilai sendiri. Ya, Pernah tidak boker di celana pas udah gede? nah Tidak pernah. Betul. pernah Tidak ada ya? Pernah sih kayak itu. Oh, ya, pernah. Enggak, tidak pernah. Sudah besar ada masih boker di celana. Kenapa, Pak? Ini gak boker sih ya. Beda kayak kalau kecil pernah ya mesti. Diare mungkin. Bukan diare ya. Apa ini agak jijik ya ini ya. Kau tahu nggak kalau buang angin, Oh iya, tahu tak? buang angin, udah pernah. tetapi kok muncul tempat satu, Ya. ya kan? Padahal itu cuma buang angin. Terlalu kenceng. Makan kas tiba-tiba. Ya, langsung membuangkan sebuah energi dari sisa-sisa makanan gitu. Lanjut. Pernah tidak ada kejadian hal termalu Termalu sampai saat ini masih membekas? Pengalaman Anda? Oke, kalau sampai membekas sih tidak. Kenapa? Kalau aku sendiri sih mungkin relatif ya malunya memakai orang dikira siapa ternyata bukan, relatif ya. Itu sering kita. Nah, kalau yang sampai membekas malunya itu kayak kejadian sih, bukan malu sih. Kayak suatu kejadian yang sampai saya ini diingat, jadi pada waktu kecil ya, masih namanya kecil lah ya, diajak nek pasar malam maupun nek taman wisata girang tuh mesti, apalagi di kolam renang gitu, pasti buru-buru ayo nyebur biur gitu. Nah Ya. di situ karena aku terlalu girangnya sampai nggak tahu melihat orang, dan orang tuh membawa bayi. Aku menabrak dari sisi sini terus membanting setir. Penting setir. Nah sampai nabrak bayi itu nangis ya bayi Wow. gitu. Anda berdosa banget. Banget. Seperti itu. Pak Ayu gimana, Pak Ayu? Kalau aku tuh kejadiannya sampai sekarang wujud. Ketika aku salam sama orang, pas salam itu ada temanku di sekolah yang disalamin itu yang pertama kan aku harusnya. Pas ketika orang itu datang, pas aku ngajak salam dia malah salam sama temanku. Akunya malah paling terakhir, padahal aku paling depan. Oh itu banyak juga sih Itu yang pasti. seperti itu. Itu bukan memalukan. Pernah kasih izin sih, marahnya kan Iya, akhirnya iya. kan bersedia kan. Ternyata disalam uang akeh di apa dan orang banyak gitu. Ah. Dan orang banyak pasti lagi ini belum disalamin malah sama Iya, itu video-video kocak-kocak lucu-lucu itu ada. Oke, lanjut. Pernah tidak berpura-pura sakit untuk menghindari sekolah atau bekerja? Oh, pernah. Kenapa? Karena malas. Siapa dulu Pak Yu? Pak Ayu dulu. Kalau aku ini anu ya, SD sampai sekarang ya. Kalau aku sih ambil dari ujungnya itu aku pernah, karena di kelas itu teman-temanku tuh kayak gak bersahabat sama aku tuh gak bersahabat. Jadi kayak gak anggap teman gitu. Masih di mana Kalimantan. Itu pasti sini di kelas satu. Jadi kayak ada pas sama teman-teman tuh kan pacaran. Jadi teman-teman tuh kayak lebih gak bersahabat dengan aku. Jadi aku akhirnya malas gitu sama sekolah, kayak gak ada teman juga. Sakitnya izin rumah sakit. Tuh, kalau dari Pak Yu, kalau dari aku itu sebenarnya aku bangun kesiangan guys ya, tapi karena waduh siang malu terus juga harus melewati hukuman masuk masa lalu ya. Pernah tidak kencing di kolam renang? Kencing di kolam renang pernah, kayaknya sih semua pernah. Kameramen pernah kan? Tidak pernah ke kolam renang. Ya pernahnya ke Kali. mandi di got ya. Mesti pernah, dan ada salah satu penjelasan atau suatu penelitian bahwa kolam renang itu berapa persen itu aslinya bukan air buruk, bukan air bersih ya. Di situ ada malah banyak itu air kencing yang ada. Anda melakukan konspirasi, Bapak. Stop. Lanjut. Loh, bukan ada. Terbukti loh kalau air kolam renang itu kena air kencingnya kita tuh kadang kalau kita habis renang kita cuci badan tuh kadang pas Pusing, pusing juga kadang bau kaporit. Makanya mandi di kali. di kali mah tambah parah banyak sampah. Lanjut. Pernah tidak kepleset di tempat umum? Kepleset di tempat umum. Artinya bukan kepleset tapi memplesetkan diri. Mempleset disengaja. Karena kenapa? Lantainya itu licin guys. Lantainya itu licin. Terus aku buat kayak ice skipping buat main. Wah, Bapak Kayak masa gitu. kecilnya bahagia sekali. baik sekali. Itu masa kecil saya bahagia Wah. seperti itu. Ingin mengulang kembali. Di gedung gitu. Hari-hari gitu. Wah. Gitu. Tapi Tapi tenang.
Tenang, Tenang kali. memplesetkan diri. Ya gitu ya. Nah, Lanjutlah. Pernah tidak diteror sama orang? oke. Nah, Kok bisa, Pak? Bagaimana? yaudah, ini kejadian berapa tahun lalu? 2 tahun lalu. Jadi diteror dan di apa namanya, hack akunku Instagram. Jadi di situ dimana aku ditelepon kayak bahwa aku itu membeli barang ilegal, tapi aku nggak ada kontak jual beli apapun. Dan di situ ternyata Instagramku kayaknya dihack beserta tabungan. Wah. Kita akhiri saja video untuk kali ini. Lupa kalian subscribe channel Jonathan Chandra dan follow Instagram kita berdua ini ya. Oke, terima kasih dan dadah.